Yuk, siap-siap pulang. Ini jadi ini lagi. Oke, kita siap pulang ke Jakarta. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sawah-sawah. Selamat pagi. Kita sekarang akan pulang balik ke Bekasi. Yoi. Kita bertiga sekarang karena si bungsu, si kecil mau naik pesawat. Maunya. Ini perjalanan kita mulai jam 8.30 dari Tiakar Payakumbuh. Kita akan melewati lintas timur Sumatera, dan jalanan ini antara kabut sama asap bakaran bakaran jerami. Jerami tuh. Nah, itu di sawah pagi-pagi menambah kesan syahdu ya. Ya, mudah-mudahan jalanan lancar, tidak seperti kemarin banyak bis, banyak truk sehingga bikin macet, dan mudah-mudahan dilancarkan di lintas timur ini. Perjalanan akan kita tempuh, kalau di secara hitungan maps itu hitungannya bisa sampai 24 jam jalanan etapa 1 ini. Nanti kita akan kejar lagi di 24 jam sampai Bekasi. Nah, kita memasuki daerah Air Tabit, namanya Nagari Air Tabit. Ini yang terkenal di sini adalah pemandian Batang Tabit. Batang Tabit ini pemandian dari zaman dulu untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan ke khususnya ke Kota Payakumbuh. Nah, Ini aku bambas beres. Nah, tempatnya memang sederhana. Tidak ada waterboom, tidak ada ini, hanya pemandian biasa. Banyak orang-orang kesini hanya sekedar untuk mandi, ya, air dingin. Nah, posisinya sebelah kanan masjid ini, ada di sebelah dalam sana. Nah, jam segini aja mobil udah parkir banyak sekali. Ya. Ini kita memasuki hari keempat ya, hari keempat Lebaran. Hitungannya hari keempat Lebaran. Di grup Back to Sumatera dari hari H+2 kemarin sudah banyak orang balik mudik, dan kita juga dapat masukan lintas mana yang kosong. Lintas-lintas itulah yang akan menjadi patokan kita, apakah kita mau lanjut lewat lintas timur, lintas tengah, atau ke lintas barat. Ya, kita sudah sampai di Pakan Rabaa. Pakan Rabaa ini kalau bulan puasa, wah, Saat berbuka rame banget. rame orang, pabukuan semua. Jadi orang-orang jual buat takjil. Nah, kalau di Jawa itu buat takjil. Di sini tuh namanya pabukuan. Ya, ini di Muara Halaban. Halaban ini nagari kecamatan lah.
masih rusak. Ini ada sekitar 5-10 kilo jalan seperti ini. Selanjutnya jalannya sudah bagus. Panjang jalan, plat di sini adalah plat BA, BM. Banyak orang Pekanbaru yang aslinya orang Sumatera Barat. Kita udah tiba di Pasar Lintau. Nah, Pasar Lintau ini kemarin kita berangkat di sini nyari bukaan, cari makan. Dan ini pertigaan Pasar Balai Tangah Lintau. Balai Tengah di sini tuh. Pasar Balai Tengah ini kalau Lebaran, kalau puasa, wah lumayan rame. Belum lagi jalan-jalannya sempit. Wow, pemandangannya luar biasa. Kita masuk Muaro Sejunjung. Jam 10.56. Ya, 11 kurang. Ini kita mau tempuh perjalanan ke Omega sekitar 2,5 jam. Kita masuk pasar. Kemarin macet banget di sini. Ini Pasar Tanjung Ampalu, Sijunjung. Sejunjung kotanya ada di dalam, sementara jalan lintas provinsinya masih jauh. Ya, kita masuk ke Jalan Cagak, Jalan Cagak istilahnya kalau di Jawa. Pertemuan jalan yang satu di kanan itu dari Solok. Ya, kalau misalnya orang-orang dari Jakarta mau arah Solok tuh dia langsung ambil kiri lurus. Kalau yang ke arah Payakumbuh dia ngambil ke kanan ke arah Sijunjung. Nah, ini kita akan menuju ke lintas tengah. Jalannya berbukit-bukit, naik turun. Nah, ini Kita memasuki jalan lintas Sumatera. Lintas tengah ini jalan provinsi yang dari
Bukit Tinggi, dari Solok. Nah, lewatnya sini mau ke arah Jakarta. Sini baru ketemu jalannya lebih besar dan baru ketemu nih bis-bis besar. Mudah-mudahan kali ini nggak ada truk sehingga jalanan bisa agak lancar. Jam 12.34. Ya, di jam 12.34 ini kita udah masuk ke Keliran Jauh. Mana yang plat-plat PM yang kembali ke Pekanbaru dia harus ambil kiri. Nah, kita lurus. Banyak jajanan. Banyak jajanan, ada sate Padang juga gitu. Gak ada Masjid Al-Aqsa. Ya, Jembatan Merah Darmasraya. Sungainya di bawah adalah Sungai Dareh, sungai deras. Terkenal dengan batu akik Sungai Dareh. Jam 13.41 Satu ya. kita sudah sampai di rumah makan Omega Gunung Medan, Darmasraya. Tempat istirahat Legend. orang-orang apa namanya, perantau, mau dari Jakarta, mau dari Padang. Nah, di sini. Kebetulan juga Darmasraya adalah kabupaten terakhir di Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Jambi. Nah, ini mobil Adi bukan? Coba tanya. Coba tanya dulu. Ya. Oke, nanti kita lihatkan makanan apa yang kita makan di Gunung Medan. Oh, ini dia kakak balik kau, Bi. Oke. Enggak sih. Tahu sate ini? Sate Pariaman. Bi, lihat deh, Bi. Pulang Basomo, Sungai Kamuyang 50 kota. Buset dah. Nah, ini Rasanya di sama tidak rumah akan makan Darmasraya, Gunung Medan, Omega. Omega. Insya Allah rasanya tidak akan mengecewakan, asli rasa Minang. Alhamdulillah, amin. Nah, banyak nih lauk-lauknya. Ada telur, ada kepala kakap juga. Wih, tunjang sayur lengkap. Iya. Nah, kalau mau makan di sini, tinggal langsung ambil dikasih nasi. Oke. Makan soto. Kita Aisyah, tapi dia pengen sate. Ya, biarin aja. Ini nasi goreng. Makan nasi goreng. Hai. Ngemil ayam. Ini tinggal nunggu teh talua. Ini kondisi rumah makan Gunung Medan. Lagi rame orang. Panjang banget dah. Oh, makannya lagi ya. Gimana, Mi? Keren banget. Tahu, Bi. Teh talunya datang. Nah, buat stamina.
Yuk, kita makan dulu yuk. Yuk, kita jalan lagi. Habis dari parkiran loh. Parkirannya luas. Bis pada berhenti di sini. Ngapain? Panas banget coy. Bisa nggak masuk? Abi maju dulu bentar kalau nggak bisa. Enggak. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Mulai. Ini jam 14.19. Arahnya menuju tol Hijauan. Info dari grup, truk sudah mulai masuk lagi. Ya, kita lihat aja nanti. Masjid Agung Dharmasraya. Waktu berangkat kita sholat di sini nih, sholat zuhur dan asar. Nah sekarang kita juga siang juga nyampe di sini. Ya, kita mau masuk perbatasan Sumatera Barat Jambi. Ini Tugu Jambi dulu nih, di depan Tugu Sumatera Barat. Oke, nanti kita foto-foto dulu di depan. Orang-orang pada foto, tempat favorit. Sini dulu sini. Ngapain Bi? Foto dulu sebentar. Tapi doang kan? Iya. Fotoin dong, Kak. Mi, fotoin Mi. Ayo. Pecel lele. Udah kirim ke grup. Dah. Jangan-jangan dia juga foto kali ini. Enggak, itu istirahat. Oh iya, dia juga jalan dong. Semua pada jalan. Jam 4 sore, jam 4 pas. Kita sudah sampai di Muara Bungo. Ini di depan adalah simpang perempatan Muara Bungo. Lurus itu lintas tengah. Kita akan ngambil kiri ke lintas timur. Dan rencana kita akan istirahat di rest area tol Hijauan. Ya, nanti kita coba cari-cari makan lah kalau pas malam sebelum kita masuk tol. Bisa dilihat ke kiri adalah Muara Pulian Jambi, lurus Bangko Sarolangun, Kerinci lurus. Oke, jam 16:44 kita sudah sampai di Muara Tebo. Muara Tebo ini nanti ada pusat kotanya di depan, itu ada Masjid Agung, masjid gede. Nah, kalau udah nyampe sini, kita sudah bisa melihat lagi yang namanya Alfamart dan Indomart. Hore! Bisa lagi jajan. 5 jam lagi menuju gerbang tol Hijauan. Ya, mudah-mudahan gak terlalu macet dan tidak macet, bukan gak terlalu macet, tidak macet dan truknya belum masuk. Ini jam-jam sore kayak gini tetapi masih terlihat terang sekali karena di Sumatera kan memang seperti ini. Nah, ini udah masuk, tandanya jalan lebar kayak gini udah masuk ke pusat kota, mau masuk pusat kota Muara Tebo. Kita sudah melewati Tugu Sultan Taha.
Sekarang kita akan masuk ke jembatan Muara Tepo. Kalau nggak salah di sini Batanghari nih, sungai Batanghari ya. Nah, panjang kan? Godang nih. Jam 21.42 kita sampai di Muara Bulian. Estimasi 55 menit lagi sampai ke pintu tol Pijoan. Jalannya memang mulus. Ada beberapa jalan-jalan rusak di daerah Tembesi, daerah Muara Tepo. Tapi overall jalannya enak, rame, nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu padat. Pukul 22:37 jam setengah 11 kita memasuki pintu gerbang tol Pijoan. Oke, kita masuk dulu. Kemarin sih masih gratis. Mudah-mudahan masih gratis juga. Oke. Ya, masih gratis. Siap. Sini oke, ternyata di tol rest area tol Pijoannya kalau sudah malam ditutup, jadi kita tidak bisa masuk rest area. Kita berusaha mencari rest area lain untuk kita istirahat dulu, tapi mata belum terlalu sempat. Di Bayung Lancir nggak ada rest area, jadi kita cari tempat istirahat sebentar. Keluar. Ini rokokan, ingin gitu. Lurus langsung Palembang gitu. Bayung Lancir lagi. Jam 11:45 kita sudah ada di Bayung Lancir, tepatnya di lintas Sumatera, di stasiun Sumatera. Truk banyak sekali yang lewat, padahal sebenarnya masih pembatasan, tapi karena ini malam jadi tidak ada yang kontrol dan truk banyak yang keluar. Overall jalanan lancar, arah ke Palembang sepi,
arah ke Jambi agak lumayan ramai. Patokan kalau mengemudi malam itu patokannya hanya satu, yaitu lampu dan garis marka jalan. Tapi harus diingat, konsentrasi malam itu biasanya lebih ekstra. Ketika konsentrasi sudah mulai oleng, sudah nggak bisa dibuat konsen, harusnya langsung istirahat, cari tempat istirahat, pom bensin, masjid, ataupun tempat keramaian yang kita bisa istirahat. Mau tidur, mau ngopi, atau stretching, bebas. Jam 00.37 salah satu malam kita sudah masuk ke Tunggal Jaya. Nah, ini jembatan Matahari juga. Jarak ke Tung 82 km lagi, atau sekitar 1 jam 52 menit. Jam 1:23 kita sudah sampai di Sungai Lilin. Ini jembatan Sungai Lilin ya. Ambil foto dulu jembatan Sungai Lilin. Selamat pagi, selamat semangat pagi. Ya, ini sudah ada di Betung. Tadi lupa videoin di Simpang Betung. Overall Betung kosong, lancar. Pagi ini jam 6.30. Kita semalam nyetir sampai jam 2 karena sudah melayang-layang lihat jalan, konsentrasi sudah mulai turun. Nah, kita beristirahat depan Indomaret. Setelah itu istirahat, sholat di Masjid Raya Betung. Nah, sekarang titiknya adalah kita menuju Palembang. Tapi kita lagi mencoba masuk lewat tol fungsional. Kalau dibuka tol fungsional dibukanya jam 7, ini baru jam setengah 7. Tahu nih, masih bisa masuk apa enggak. Kita mau masuk tol fungsional. Menunggu jam 7 pagi. Fungsional Betung Palembang. Coba tanya, Bu. Ya, nunggu jam 7. Bisa nih sebatang dulu mah. Keluar. Keluar kan. Tol fungsional Betung Palembang. Tuh deh, tuh baru dibuka, dia baru melambai-lambai. Gini, dek tolnya tuh dek. Kalau udah jalan pada santai. Nah, dia udah nyampe Palembang. Oh udah. Oh berarti bukan dia tadi ya? Bukan. Udah mau nyampe Palembang. Maksimal 50 km per jam. Kita lari udah kayak jalan tol biasa. Oh iya. 400, iya 700. Ini di sini 400 sampai
Oh, 60 km doang ini. Hah? Oh, 48 kilo lagi. Ya kita keluar Palembang sampai Bakauheni 400 kilo. Kita kan tadi udah ini jam 7:26. Nah, di tol fungsional kita mau lewat ke jembatan Musilima, jembatan tol Musilima. Mantap sekali. Sambungannya gak goyang-goyang. Gak dalam sama gue. Jam 7:49 kita di Palembang Cari sarapan dulu. cari sarapan. Pengen sarapannya sama kayak orang Palembang, makan pempek Pempek tumpah. di pasar 16 Ilir. Ntar 12 menit lagi nyampe. Kita nyampe di Jembatan Ampera jam Jembatan Ampera 8 kurang 5 menit, Teti. Nah, kita sekarang sebelum ke Jakabaring, kita mau cari sarapan dulu yang legend, yaitu dekat pasar-pasar ya. Terkenal dengan pempek tumpahnya gitu. Kita sangat penasaran sekali dengan rasa pempek tumpah karena kita selama ini cuma lihat di YouTube. Kita pengen juga gitu ke sana. Nah, nanti lihat ya teman-teman videonya di sana ya. Nah, inilah dia Jembatan Ampera. Kita nyampe sini 8 kurang 5. Ampera. Oh, lewat bawah sih. Kiri ke kolong bawah sini. Kita makan pempek tumpah. Tapi ya, iya. Tadinya dekat jembatan Temporadok main. Jam 8.35 kita ke rumah saudara dulu di Palembang. Nah, sebelah kanan ini adalah Masjid Cengho. Masjidnya Tionghoa. Rame sini kalau Jumatan, penuh banget. Sekarang sini udah pada dibangun. Masih kosong-kosong kiri kanan. Alhamdulillah. Kita sampai ke rumahnya Sini. Bang Andi. Alhamdulillah. Kita sampai ke rumah Bang Andi. Ini dia rumahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat siang. Kita sudah ada di Palembang dan sudah pulang dari rumah kakak di Palembang. Sekarang kita menuju Pelabuhan Bakauheni. Tolnya lewat gerbang tol Keramasan yang dari sini.
Ini di daerah Jakabaring, yang di kanan ini ada Optimal. Nanti ke pintu tol paling dekat dari sini adalah pintu tol Keramasan. Ya, kita akan lewat tol Keramasan. Perkiraan sekarang jam 13.47. Perkiraan nyampe jam 18.21. Ntar jam 4 jam 30 menit. Kita akan naik kapal yang kita beli kapal yang jam 11 malam ya. Kasih spare sedikit biar ngerasa diburu-buru. Oke, nanti setelah di rest area kita akan liput-liput lagi videonya. Kita masuk lewat tol Palembang. Ini tol Palembang Indralaya. Ketemu di depan, ambil kiri langsung ke Bakauheni. Cuaca di Palembang ini sangat panas. Hot deh. Bang tol Palembang. Siap ke Bakauheni. Thank you. Honestly, thank you for leaving. Just be natural. Pretend we're not here. She's cool. Where has she been hiding? Even I didn't know. You pushed her away because you were scared, man. You saw how great she was. You couldn't handle it. Bau ikan asyik. Jadi sangat membantu banget ya dengan adanya tol lintas Sumatera ini. Perjalanan yang tadinya kita bisa belasan jam, ini hanya ditempuh selama 5 jam untuk bisa sampai ke Palembang. Nah, Pemandangannya indah banget. pemandangannya indah banget ya. Terhampar luas pohon karet, Terhampar luas, pohon pohon karet, sawit, ada pasir. apa aja ada lah. Ini bekas pasir batching plan pembangunan. Tadinya site plan-nya di sini. Batching plan. Jadi hari ini tanggal 25 Maret. Dimana tanggal 25 itu kebanyakan beberapa orang sudah mulai masuk kantor. Ada beberapa orang juga sudah mulai WFH. Nah, yang paling ininya adalah besok harus sudah mulai WFO semua, sehingga yang menjadi
hambatan saat ini adalah orang pada berburu untuk cepet-cepet nyampe ke Jakarta hari ini, karena besok mereka akan pada pulang. Mudah-mudahan tidak seperti yang di berita, sampai nunggu kapal sampai 6 jam. Selamat malam. Sekarang jam 18.58. Hari kedua, kita sudah ada di tol Palembang Bakauheni. Palembang Bakauheni ini tadi kita jalannya santai saja. Nanti kita udah juga pesen tiket. Dari tadi tiap ada rest area kita dibelokin, cuman lupa ngeliput untuk dicek tiket. Ternyata karena kita sudah kemalaman dan petugasnya udah nggak ada, jadi kita nggak diperiksa tiket. Yang penting kita sudah beli tiket saja. Oke, kita sudah nyampe di pintu tol Bakauheni. Biasanya langsung kita akan masuk ke pelabuhan. Apa nih? Oke, 509. Hebat. Dari tol Palembang sampai dengan Bakauheni 509, Mas Bro. Oke, kita coba masuk ke gerbang tol eksekutif. Kayaknya langsung, itu penuh ternyata ya, nunggu. Iya. Udah pada numpuk sih. Siapa yang KTP ya? Umi ada Gintang. Mau nyebrang? Belum, baru mau nyebrang. Mau nyebrang. Mau nyebrang apa namanya? Mau nyebrang Merak Bakauheni. Baru Bakauheni. Kasih. Kemana Lia sayang? Sama kawan tenan. Oh nenek malah toru. Ada. Wih, antriannya Itu sudah siapa tuh panjang. sayang? Ada Ajam. Ini bisa 2 jam 3 jam ini kita. Hah? 2 jam 3 jam Oh ini. ngantri ternyata. Sudah panjang antrinya kawan. Masuk kapalnya ngantri. Land Cruiser di depan. Udah mau meninggalkan Pulau Sumatera, cinta. Baru nggak sih? Mau meninggalkan Pulau Sumatera kita. Ya liatin ke depan. Ini. Bagian ganti baju ya. Oh ya. Ya udah, dadah. Assalamualaikum. Ganti. Yo. Nah, semuanya. Hai guys, sekarang kita lagi di Bakauheni, lagi nunggu masuk kapal. Macet. Ini masih ngantri lama ini. Situasi di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni sudah ramai. Kantong parkir 1, kantong parkir 2. Emang iya, Bi? Ya, kita masuk ke kapal jam 21.41.
And kita kebagian di bawah, Bes. Bagian di bawah. Because orang-orang pada nyodok, Bes. Adanya imbangin dulu kiri kanan. So, I was looking for Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di Cilegon. Gila. Pas. Jam 00 pas. Nih hari berikutnya di hari Kamis. Waktu 00.03 masuk ke gerbang tol Merak, siap untuk melanjutkan perjalanan via tol ke Jakarta. Jam 00.52 gerbang tol Cikupa. Alhamdulillah udah nyampe Tangerang. Selamat malam. Jam 1:17. Alhamdulillah kita sudah sampai di tol dalam kota Jakarta. Perjalanan menuju rumah itu sekitar 23 kilo lagi, atau hitungan secara Google Maps itu 25 menit. Kalau dilihat di Maps gak ada macet, semuanya hidup. Mungkin banyak orang yang sewa juga.
Alhamdulillah sudah sampai Cikunir. Ini adalah exit tol ke perumahan saya. Foto dulu. Alhamdulillah kita sudah keluar tol. Sekarang tinggal masuk ke perumahan. Itu yang paling penting karena 1.300 km itu bukan jarak yang pendek. Ya. Kalau bagi saya mudik atau pulang kampung menuju Pulau Sumatera yang merupakan pulau ke-7 terbesar di dunia, itu bukan hal yang mudah gitu. Memang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, yang selanjutnya yang keempat, kondisi kendaraan. Sebisa mungkin sebelum melakukan mudik gitu ya, wajib hukumnya mengecek kendaraan, karena kendaraan ini adalah tunggangan kita gitu, andalan kita. Jangan sampai kita terkena masalah di di tempat orang. Sebisa mungkin. Nah, itulah fungsinya komunitas. Di situ ada informasi juga. Kalau misalnya kita terjadi trouble, ada bengkel terdekatnya di kota-kota titik-titik tertentu, itu apa aja. Yang kedua, misalnya derek, kalau kita perlu derek atau towing. Yang ketiga, bantuan orang sekitar, misalnya orang-orang mekanik gitu ya. Nah, itu tuh informasi-informasi itu dengan ada di grup itu gitu, di komunitas. Nah, kendaraan ini sangat penting untuk kita jaga gitu ya, untuk kita rawat, karena dengan menggunakan kendaraan yang enak, saya yakin juga kita juga bisa bisa memperlancar proses pulang mudik kita ya, pulang kampung ya. Mungkin itu ngobrol-ngobrol seputar mudik gitu ya, seputar mudik kita, review. Saya foto dulu. Raisa mau cari makan. Satu perumahan. Halo Pak, makasih.